Pemuda itu benar-benar seorang seniman bela diri yang bijaksana, kuat, dan ada harta karun di hutan beracun ini. Saya bahkan tidak memiliki hak untuk mengambilnya, bahkan mereka yang telah menyempurnakan alam pil divine pun tidak. Jika pemuda itu mau, saya bisa membawa Anda untuk melihatnya. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari kerumunan dan berkata dengan datar. Harta karun. Ling Xiao tertegun sejenak, karena itu adalah harta karun, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Dia mengangguk dan berkata, jika ada harta, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Itu pasti harta karun. Harta itu adalah harta yang dibesarkan dari racun yang sangat tinggi. Saya pikir Sia muda memiliki penelitian mendalam tentang racun. Benda itu pasti berguna untukmu. Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum. Ayo pergi, bawa aku untuk melihat. Ling Xiao mengangguk dan berkata, pahlawan muda tolong. Pria parubaya memimpin, dan Ling Xiao mengikuti dengan hati-hati untuk mencegah perubahan apapun. Anak itu sudah berakhir, ya, meskipun itu adalah penjahat yang tak tertandingi, tetapi ketika bertemu dengan orang yang kuat di alam inti ilahi yang juga telah mencapai level 9, ia harus bersendawa. Tuan yang memimpin jalan adalah jubah hijau, dan jubah hijau terbunuh. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia bukan lawan. Baru tahu cara ini. Di dekat harta karun, ada orang-orang kuat yang dekat dengan Kaisar Semu setengah langkah. Petik 2. Hei, orang yang malang. Setelah Ling Xiao pergi, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Mereka semua merasa bahwa Ling Xiao ditakdirkan untuk melarikan diri kali ini. Ling Xiao secara alami tidak mendengar percakapan mereka. Meskipun dia curiga bahwa pria parubaya ini memiliki masalah, dia secara alami ingin mendapatkan harta karun itu. Tak lama, ketika dia datang ke kedalaman hutan miasma beracun, Ling Xiao melihat bunga centil mekar penuh. Penyihir ungu. Melihat bunga itu, Ling Xiao sangat terkejut. The Purple Enchantress adalah harta jenius yang sangat berharga. Dia hanya melihatnya di buku, tetapi tidak pernah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Racun pada Enchantress ungu hampir 100 kali lebih kuat dari racun yang disemprotkan oleh pot ajaibnya. Bunga-bunga yang mekar sangat centil. Ini tidak seperti sesuatu yang seharusnya berada di tempat seperti itu. Begitu indah, begitu mempesona. Untung, jika aku memiliki Enchantress ungu ini, aku bisa lebih memperkuat Demon Flame Palm. Bahkan melakukan transformasi. Petik 2. Seni bela diri yang dipelajari Ling Xiao tidak pernah disalin, dan akan membuat beberapa perubahan sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Apalagi Enchantress ungu ini punya kelebihan lain. Dapat membantunya memadatkan bentuk embrio dari medan yang sangat beracun. Bentuk embrio dari domain waktu dan ruangnya dipadatkan oleh pintu ruang dan waktu. Bentuk embrio dari alam yang sangat beracun dapat mengandalkan banyak Enchantress ungu ini. Ini sangat beruntung. Sia muda, itu harta karunnya, jadi aku akan pergi sekarang. Niat membunuh melintas di mata setengah baya, dan dia berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Ling Xiao tersenyum dan berkata, kamu ingin membawaku ke sini dan dibunuh, tetapi sepertinya kamu memang menemukan harta itu untukku. Aku tidak akan membunuhmu, tapi hadiahnya hilang, ayo pergi. Petik 2. Prajurit parubaya itu terkejut, tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Ketika dia mencapai kejauhan, dia berhenti dan menatap kucing dengan pinggang ke bawah, ingin melihat nasib Ling Xiao. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Ling Xiao. Menghentikan jalan Ling Xiao, kesempurnaan alam pil suci. Ling Xiao tidak bermain melawan satu sama lain, jadi sulit untuk menilai tingkat kultivasi spesifik lawan. Tetapi, masih dapat dinilai bahwa kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada 6 orang yang saya temui sebelumnya. Hal yang sama terjadi di alam pil divine, tetapi kesenjangan di setiap level sangat besar. Belum lagi jarak antara lantai 3 dan 9. Itu adalah dunia perbedaan. Alam pil dewa 9 lapis telah selesai, kecuali untuk tidak memahami dasar alam, sisanya pada dasarnya sama dengan Zundi setengah langkah. Haha, itu bos yang beracun, anak itu sudah mati, ini adalah akhir dari pembunuhan tuanku. Guru, murid itu membalaskan dendammu. Petik 2. Di kejauhan, pria parubaya itu berlutut di tanah dengan emosi. Ling Xiao samar-samar menatap lelaki tua yang tertutup kabut beracun, napasnya menakutkan, dan esensi sejatinya sedalam laut. Dia berkata dengan ringan, Tuan tua, karena Anda tidak dapat mengambil Enchantress ungu,
mengapa Anda tidak membiarkannya kepada generasi yang lebih muda? Huff, apa yang tidak bisa aku dapatkan, tidak ada orang lain yang bisa mengharapkanmu. Bos beracun mendengus dingin, sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Entah berguling atau mati. Penyihir ungu milik lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mampu, dia secara alami akan mengambilnya. Hehe, bagaimana jika aku tidak pergi hari ini? Ling Xiao tersenyum. Dalam dunia seni bela diri, yang lemah memakan yang kuat. Pihak lain berpikir dia lebih baik darinya, jadi dia akan menempati enchantress ungu ini. Jangan biarkan dia mendapatkannya. Ini adalah dunia seni bela diri, di mana yang kuat dihormati. Sangat disayangkan bahwa pihak lain benar-benar berpikir dia lebih kuat darinya. Itu hanya ketidaktahuan. Jangan pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Bos beracun itu menunjukkan ekspresi mengerikan. Dia telah menjaga peri iblis ungu di sini untuk waktu yang lama, tetapi karena kurangnya kemampuannya, dia tidak dapat menangkap peri iblis ungu. Hehe. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Baru saja, beberapa orang tua yang telah disempurnakan di ranah Divine Peel ingin membunuhku. Namun, mereka sekarang telah menjadi mayat. Petik 2. Ling Xiao mencibir. Hahaha, kamu berbicara tentang orang-orang berjubah hijau, sekelompok sampah 3 tingkat di alam pil ilahi. Bagaimana jika dibandingkan dengan saya? Level garis keturunan mereka tidak lebih dari level 7 dari produk abadi. Dan saya adalah produk abadi tingkat ke-9. Saya masih berada di alam pil ilahi dengan 9 tingkat kesempurnaan, sangat dekat dengan Kaisar Sun setengah langkah. Apa yang mereka bandingkan dengan saya? Petik 2. Bos beracun itu tertawa. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Lagi pula, kamu tidak ingin membawaku pergi. Jadi, orang tua, minggir. Anda bukan lawan saya. Petik 2. Ling Xiao menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Dia berani melakukannya setengah langkah, jadi apa tingkat ke-9 dari alam pil divine. Dia sangat kuat sekarang. Tertinggi, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan penyempurnaan roh dan dewa? Biarkan aku pergi. Benar-benar keras kepala, sepertinya kamu mencari kematian sendiri, maka lelaki tua itu akan melakukannya dengan baik. Monster tua beracun itu sangat tidak tahu malu. Dia merasa tidak bisa menakut-nakuti bocah bau ini sama sekali tidak menganggap dirinya serius. Ledakan, napas yang mengerikan mengunci Ling Xiao, mencoba untuk menghancurkan Ling Xiao secara langsung. Lantai ke-9 alam pil ilahi selesai. Kali ini, Ling Xiao telah sepenuhnya menentukan basis kultivasi lawan. Dia merasa lega, tingkat ke-9 Divine Pil Realm selesai, meskipun sulit untuk dilawan, tetapi itu lebih baik daripada setengah langkah Kaisar Semu. Garis darah menara jiwa, meledak. Long Yuan, pecah. Petik 2. Ling Xiao tidak hanya meledakkan semua asal naga, tetapi juga melepaskan menara jiwa pembuluh darah. Namun, ia memiliki jubah harta karun yang dibuat dari menara jiwa, yang dapat menyembunyikan tingkat garis keturunan. Level garis keturunan yang muncul di luar juga merupakan level pertama dari peringkat semi-ilahi. Tidak terlalu mencolok mata, dengan ledakan garis keturunan menara jiwa. Efektivitas tempur Ling Xiao juga meningkat. Esensi sejati bekerja seperti orang gila. 8 jenis seni bela diri yang telah mencapai kesempurnaan tingkat kelima telah meledak secara menyeluruh. Di tubuh, sepertinya telah membentuk keinginan yang berwarna-warni. Cakar beracun. Bos beracun itu mencibir, dan energi iblis memenuhi langit. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, cakar beracun hijau besar terbentuk, dan langsung meraih Ling Xiao. Bum bum bum. Cakar beracun bertabrakan dengan racun beracun, menghasilkan suara berderak yang menakutkan. Cakar beracun hijau mengandung racun yang menakutkan, dan bahkan membawa kekuatan korosif yang mengerikan. Tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Ketika Ling Xiao melihat situasi ini, garis keturunan naga leluhur langsung pecah. Garis keturunan ganda meledak. Kekuatan ditingkatkan lagi. 9 kekuatan kehendak sepenuhnya ditingkatkan. Semua serangan telah meningkat ke level tertentu. Membunuh. Ling Xiao mendengus dingin dan membunuhnya secara langsung. Bentuk pertama tinju kiamat, jatuhnya bintang. Jenis kedua tinju kiamat membakar api langit. 2 pukulan meledak pada saat yang sama, dan 2 gaya tinju kiamat yang pertama juga pecah pada saat yang sama. Ledakan, ledakan, kekuatan mengerikan menghantam cakar beracun satu demi satu. Pada saat itu,
Semua racun beracun di sekitarnya langsung dikalahkan, dan area kosong murni muncul. Energi mengerikan menyebar ke sekitarnya. Cakar beracun itu pecah berkeping-keping. Serangan Ling Xiao juga berubah menjadi ketiadaan. Ling Xiao sendiri mundur 4 atau 5 langkah sebelum berhenti. Alam Divine Pill menyelesaikan 9 level, dan itu benar-benar menakutkan. Senyum muncul di sudut mulut Ling Xiao. Semangat juang yang bersemangat mengamuk di mana-mana. Bagaimana bisa? Bagaimana itu bisa diblokir? Petik 2. Bos beracun itu terkejut. Ling Xiao benar-benar memblokir pukulannya. Ini tidak mungkin. Kali ini dia bermain melawan satu sama lain. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasi lawan hanyalah lapisan ketujuh Divine Pill Realm. Itu sebenarnya mampu memblokir kekuatan-kekuatannya sendiri dari kesempurnaan 9 tingkat di alam Pill Divine. Itu konyol. Sialan, aku ingin melihat, kamu bisa menghentikan orang tua itu menyerang beberapa kali. Bos beracun menjadi marah karena malu. Jika dia tidak bisa membunuh anak ini, bukankah dia sangat tidak tahu malu? Serangan lain lewat. Itu masih cakar beracun, tapi kali ini serangannya jelas lebih menakutkan dan lebih kuat. Ling Xiao menunjukkan senyum. Bentuk ketiga dari ledakan bintang tinju kiamat. Bentuk keempat dari tinju kiamat langit hancur dan bumi hancur. Ini adalah metode tinju ganda, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada dua gaya sebelumnya. Ledakan, gemuruh, cakar beracun lawan hancur lagi. Ling Xiao hanya mundur 3 langkah kali ini. Kebencian, bos beracun menjadi gila. Dia sudah menggunakan kekuatan 8 kekuatannya, tetapi dia masih dengan mudah diblokir oleh kelinci kecil. Mungkinkah hari ini aku benar-benar ingin membiarkan anak ini pergi dan mengambil peri iblis ungu? Tidak, 9 kekuatan sukses, cakar beracun. Dia menyerang lagi. Kali ini serangannya lebih mengerikan dari beberapa kali sebelumnya. Kabut beracun yang berjatuhan membawa rasa penindasan yang luar biasa. Berubah menjadi ular piton besar yang beracun. Menerkam ke arah Ling Xiao. Piton yang sangat beracun. Serangan lawan, sangat tirani hingga ke tingkat yang mengerikan. Tapi Ling Xiao menunjukkan seringai. Tangan kanan masih mengepalkan tinju kiamat. Dan itu adalah bentuk kelima dari kiamat tinju bencana kiamat. Tangan kirinya mengubah gerakannya, dan itu adalah Demon Flame Palm yang dipadatkan. Seni bela diri akan menguasai Demon Flame Palm. Ledakan, The Doomsday Catastrophe menghempaskan ular piton berbisa itu kembali dengan sebuah pukulan, tapi itu tidak sepenuhnya menghancurkannya. Tapi Palm of Demon Flame menyerang hampir bersamaan. The Black Demon Flame Palm, terbakar dengan api, seperti pembunuh besar yang nyata. Racun beracun di sepanjang jalan benar-benar terbakar. Ketika piton beracun menyentuh Demon Flame Palm, itu juga hancur dalam sekejap. Wajah monster tua beracun itu berubah drastis. Dia buru-buru menembak puluhan telapak tangan berturut-turut, dan mampu menahan serangan Ling Xiao. Namun, saat ini, dia sudah mundur selusin langkah. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Terkejut, pria parubaya di kejauhan sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada pemuda yang begitu jahat di dunia ini. Tampaknya dia harus berusia awal 20-an. Tapi kekuatan ini menekan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang sempurna di alam Pill Divine. Apakah itu manusia? Apakah ada monster seperti itu di dunia ini? Bahkan penjahat terkuat dari Istana Empat Dewa, diperkirakan dia tidak bisa melakukannya. Sialan, datang lagi, aku tidak percaya. Berapa lama kamu bisa bertahan? Bos beracun berpikir Ling Xiao memiliki harta karun di tubuhnya. Mengandalkan harta untuk meningkatkan kekuatan tempur pasti tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan anak ini hari ini, apakah dia masih memiliki wajah untuk melihat orang di masa depan? Dia tidak bisa membersihkan orang dari level ini, itu terlalu rendah. Dia meledak menjadi serangan dengan panik. Tapi tanpa melepaskan kekuatan darah, dia tidak bisa membahayakan Ling Xiao sama sekali. Sebaliknya, dia ditekan. Aku berkata padamu, hal lama, jika kamu tidak melepaskan kekuatan darah, pertempuran ini harus berakhir. Ling Xiao kecewa, efektivitas tempur lawan masih agak lemah. Itu tidak dapat sepenuhnya memobilisasi semangat juangnya. Pria parubaya di kejauhan menggertakkan giginya, ingin naik dan membantu. Tapi dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa mendekat ke sana. Mendekatlah ke sana dan dia harus mati. Buntut dari pertempuran antara keduanya bisa langsung menghancurkannya. Yah, karena kamu ingin mati,
lelaki tua itu akan menggunakan kekuatan darah untuk melihat bagaimana kamu mati. Meskipun bos beracun itu enggan mengakuinya, dia harus menerimanya. Ling Xiao menggunakan darah, dan dia tidak bisa menang tanpa menggunakan darah. Belum lagi membunuh lawan. Melihat adegan ini, pria parubaya itu tersenyum, monster tua beracun menggunakan kekuatan darah, dan anak itu akan mati. Ledakan, semangat bela diri garis keturunan dari bos beracun adalah ular sanca raksasa. Sambil melepaskan darahnya, kekuatan tempurnya melonjak seketika. Dua kekuatan garis keturunan Ling Xiao saja bukanlah lawannya sama sekali. Hahaha, pergilah ke neraka. Bos beracun itu berteriak kegirangan, dan dia benar-benar membutuhkan kekuatan darah untuk menghadapi kelinci kecil di lapisan ketujuh dari alam inti ilahi. Ini memalukan, tapi dia tidak bisa lagi mengurus sebanyak itu. Selama Anda bisa membunuh lawan, Anda bisa menggunakan apa saja. Kata-kata menyatu dengan darah, berubah menjadi ular sanca raksasa, dia terus menyerang Ling Xiao. Jika itu masalahnya, aku akan membunuh ular piton raksasamu. Garis keturunan para dewa dilepaskan, orang bijak bela diri kuno bergabung. Petik 2, Ling Xiao pecah langsung ke garis. Keturunan ketiga, Taiko Wu Sheng yang menjelma, memegang pedang Qinglong. Dengan raungan, dia membunuhnya. Bang! Dalam tabrakan, piton raksasa terkejut dan terbang keluar. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa melepaskan 3 garis keturunan sekaligus? Dan mereka semua adalah keturunan setengah dewa. Brengsek. Petik 2. Bos beracun itu benar-benar mengejutkan. Dia belum pernah melihat penjahat seperti itu. Ini agak terlalu mengejutkan, sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa menerimanya. Apakah ini terkejut? Buka matamu dan lihat, apa kejutan yang sebenarnya. Ling Xiao menunjukkan seringai. Alam ruang waktu, mekar. Meskipun menghabiskan banyak uang, perlu untuk membunuh orang yang kuat di alam inti ilahi yang telah mencapai tingkat ke-9. Prototipe lapangan, bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Bos beracun benar-benar menjadi gila. Pemuda di hadapannya sangat mengerikan. Dia menemukan bahwa tubuhnya seolah-olah terperosok ke dalam rawa, menjadi sangat berat, meskipun masih bisa bergerak. Tapi aksinya jauh lebih lambat dari biasanya. Sudah berakhir, barang lama. Teknik tombak dewa perang, bunuh. Petik 2. Ling Xiao menggunakan Azure Dragon Saber dari Primordial Martial Sage sebagai tombak, dan meledakkan pukulan yang mencengangkan. Pada saat itu, dia adalah dewa perang. Dewa perang adalah dia, sebuah tombak tertusuk, menghancurkan dunia. Bos beracun itu menjerit kaget. Takdir, bahkan tubuh itu hancur berkeping-keping. Meskipun menghabiskan hampir setengah dari yuan yang sebenarnya. Tapi kekuatan ini benar-benar cukup besar. Selama itu mengenai, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam inti ilahi dengan penyempurnaan tingkat ke-9, tidak dapat menghentikan pukulan mengerikan ini. Ling Xiao sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik tombak dewa perang dalam pertempuran yang sebenarnya. Itu terlalu kuat. Saya tidak tahu seberapa efektif jika digunakan di Zundi setengah langkah. Coba nanti kalau ada waktu. Melahap, Ling Xiao langsung menelan esensi energi. Dalam sekejap, basis kultivasi menerobos. Dipromosikan ke puncak ke-7 ranah pil dewa dari 70 pencapaian utama. Ini memang pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang sempurna di alam pil divine. Esensi energi ini benar-benar melimpah. Pria parubaya itu hampir ketakutan ketika melihat adegan ini. Dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik di alam pil divine yang telah menyelesaikan 9 level. Dia benar-benar dibunuh oleh seorang pemuda dari lapisan ke-7 dari alam pil divine. Ini hampir seperti mimpi. Menyadari kengerian itu, dia melarikan diri. Namun, jika Ling Xiao menolak untuk melepaskannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Lupakan saja, karena kamu menemukan perisetan ungu untukku, tolong maafkan kamu untuk tidak mati. Ling Xiao melirik ke arah pria parubaya itu melarikan diri. Dia tidak bergerak, tetapi melihat ke Enchantress ungu. Masih sangat cantik, masih sangat cantik. Tidak ada seniman bela diri di alam pil divine yang telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-9 yang bisa mendapatkannya, jadi saya harus lebih berhati-hati. Ling Xiao dengan hati-hati mendekati Enchantress ungu. Lingkungan beracun benar-benar menakutkan. Napas seperti itu benar-benar menyesakkan. Ling Xiao dengan hati-hati melepaskan naga leluhur jahat Dao, dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya dengan api hitam.
Perlahan mendekat, racun itu terus-menerus merusak apinya. Namun, kekuatan nyala api jelas lebih kuat. Bagaimanapun, Ling Xiao pandai api peri, bahkan Shen Huo. Hal ini mudah digunakan sebelumnya, tetapi masih mudah digunakan sekarang. Toksik tidak bisa mengikis tubuhnya sama sekali. Sebagian darinya ditelan oleh naga leluhur jahat dan kental, sebagian darinya terbakar oleh api di tubuhnya. Tidak heran monster tua beracun itu tidak bisa menerima enchantress ungu ini. Bahkan jika Kaisar Zun datang ke sini, dia takut hidupnya akan dalam bahaya. Saya direndam dalam darah naga leluhur dan api abadi. Kalau tidak, itu sudah berubah menjadi genangan darah saat ini. Petik 2. Ling Xiao tersenyum, sangat bersyukur di dalam hatinya. Jika hal ini sangat mudah didapat, saya khawatir semua orang akan mengambilnya, dan itu bukan gilirannya. 100 meter, 10 meter, 1 meter. Ling Xiao secara langsung menjelma menjadi naga leluhur yang jahat. Dia meraih enchantress ungu, mencabutnya, dan memasukkannya ke dunia pegunungan dan sungai. Berbalik dan pergi. Ketika dia tiba di tempat yang relatif aman, Ling Xiao berhenti. Ada sebuah gua di sini, seolah-olah seseorang telah tinggal di dalamnya. Ada item yang diukir dengan judul bos beracun. Tanpa diduga, itu adalah rumah gua dari benda tua itu. Kebetulan dipinjamkan kepadaku. Ling Xiao berubah kembali ke tubuhnya. Arai pola 3 orang suci dipasang langsung di luar rumah gua. Labirin pertama, arai pembunuhan kedua, arai pertahanan ketiga. Ini akan memastikan bahwa tidak ada yang akan masuk dan mengganggunya saat dia berlatih. Mulailah berlatih. Ling Xiao menunjukkan senyum. Memasuki dunia pegunungan dan sungai. Di sebelahnya adalah Tiandao Body. Tidak jauh dari sana adalah Purple Enchantress. Dia mulai memperbaiki Enchantress ungu. Di satu sisi, itu menyatu dengan Demon Flame Palm untuk meningkatkan kekuatan Demon Flame Palm. Sehingga Demon Flame Palm tidak hanya memiliki kehendak api dan kehendak iblis, tetapi juga mengandung kehendak beracun. Di sisi lain, gunakan Enchantress ungu ini untuk melihat alam yang sangat beracun. Kehendak jahat mengandung banyak hal, termasuk racun. Setelah dipahami bentuk embrio dari medan virulen, efektivitas tempurnya pasti akan lebih menakutkan. Hanya dalam 1 hari, perpaduan dari Demon Flame Palm selesai. Api hitam berubah menjadi hijau. Memiliki efek racun yang menakutkan. Demon Flame Palm secara langsung dipromosikan ke peringkat dewa peringkat menengah dari kehendak seni bela diri peringkat rendah dari peringkat dewa. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Masih ada beberapa hari sebelum penilaian putaran ketiga, dan tidak akan terlambat bagiku untuk pergi pada hari terakhir. Mari kita berlatih di sini selama waktu ini. Dalam 7 hari, ada batas untuk apa yang bisa dilakukan. Selama dia bisa mencapai tujuan yang ditetapkan, dia dianggap sukses. Wus, pada hari kedua latihan Ling Xiao, tiba-tiba ada beberapa sosok lagi di dekatnya. Ada banyak master di antara mereka. Satu orang lagi adalah Ouyang Du. Ouyang Du berlatih di pinggiran untuk sementara waktu, dan merasa itu tidak cukup, jadi dia langsung masuk ke sini. Tempat ini tidak jauh dari rumah gua bos beracun. 12 orang mengikutinya, 11 dari mereka berada di kesempurnaan alam pil ilahi. Ada juga Kaisar Zun setengah langkah. Sejak Ouyang Du terluka dalam penilaian pertama, orang-orang Xixiamu telah memberikan perhatian dan perlindungan khusus kepada Ouyang Du. Jangan-jangan dia melakukan apapun. Ini benar-benar melelahkan. Saya mendengar bahwa ada Enchantress ungu di sini, mengapa itu hilang, tetapi tempat ini masih sangat beracun, dan putranya dapat berkultivasi di sini. Kaisar Zun berkata sambil tersenyum selama setengah langkah itu. Jadi Ouyang Du mulai berlatih. Sisanya menjaga hukum di dekatnya. 2 hari lagi berlalu. Ouyang Du tiba-tiba membuka matanya. Mata penuh kebencian. Seseorang melahap kekuatan beracun di sini, di sana. Ouyang Du Dao. Semua orang terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Ouyang Du. Kebetulan datang ke gua bos beracun. Tuan muda, ada orang yang berlatih di rumah gua ini, dan mereka merasa bahwa auranya tidak terlalu kuat, hanya lapisan ketujuh dari alam inti ilahi. Selama setengah langkah itu, Kaisar Zun berkata sambil tersenyum, dan rasanya orang ini memiliki harta karun. Aku mengendus baunya, seperti Enchantress ungu. Petik 2. Peri Iblis Ungu. Seseorang mendapatkan peri iblis ungu. Kilatan serakah di mata Ouyang Du, apakah Anda yakin orang-orang di sini tidak kuat? Tentu, itu bagus, hancurkan aku mansion gua ini.
Ouyang Du menunjukkan seringai. Dia perlu menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Mengganti waktu yang terbuang. Ketika dia memikirkan waktu, dia merasa tertekan. Jika bukan karena Ling Xiao yang penuh kebencian, dia tidak akan terluka, dan dia tidak akan membuang banyak waktu. Brengsek, tapi sekarang baik-baik saja. Selama dia mendapatkan peri iblis ungu, dia pasti bisa menebus kekurangannya karena tidak bisa berkultivasi selama 7 hari. Penilaian putaran ketiga akan memiliki jaminan yang lebih besar. Penyihir ungu adalah harta karun atribut yang sangat beracun. Dan dia ahli dalam mengolah keinginan beracun ya, nak. Petik 2. Anak buahnya mengangguk. Salah satu dari mereka mendesak Zhen Yuan, dan kemudian meninjunya. Kekuatan kekerasan menghantam rumah gua. Tetapi karena perlindungan formasi Sein Rune, itu tidak meledak. Ada formasi Sein Rune, bergandengan tangan. Kaisar mendengus dingin selama setengah langkah itu. 12 orang bergabung dan menyerbu rumah gua. Formasi Sein Rune hanya diatur oleh Ling Xiao untuk waktu yang singkat, dan itu tidak terlalu kuat. Jadi di bawah tangan bersama 12 orang ini, sebuah celah telah dibuat. Itu mengejutkan Ling Xiao yang sedang berkultivasi. Di rumah gua, Ling Xiao mengerutkan kening, siapa pria lancang yang menyerang rumah gua ketika saya sedang berlatih, hampir mati. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Kematian pengadilan. Dia berhenti berlatih, dan aura beracun yang mengerikan meledak di sekujur tubuhnya, dan bergegas keluar dari gua. Seluruh gua musnah dalam sekejap. 3 seniman bela diri penyempurnaan alam inti ilahi yang menyerang formasi Sein Rune sebenarnya terlibat dalam keracunan di tempat, meracuni mereka sampai mati. Ketiga orang ini hanyalah seniman bela diri tingkat rendah dari alam pil ilahi. Semuanya berada di bawah 3 lantai. Oleh karena itu, Ling Xiao tidak bisa menahan pukulan mengerikan ini sama sekali. Dia meninggal di tempat, membunuh. Racun itu membunuh 3 orang. Ling Xiao tidak bermaksud untuk berhenti. Dia sangat marah sekarang. Telapak api setan, telapak hijau api ajaib meletus. Sebuah telapak tangan menghantam 3 orang lainnya di tanah, dan membunuh mereka secara langsung. Melahap, esensi energi dari 6 prajurit sempurna ranah pil ilahi ditelan. Namun, basis kultivasi tidak menerobos. Tidaklah mudah untuk mencapai kesempurnaan dari puncak. Demon Flame Palem kini telah berkultivasi ke ranah Dacheng. Selain itu, ia dipromosikan dari tingkat dewa yang lebih rendah ke tingkat menengah tingkat dewa. Itu bisa dibayangkan begitu kuat. Kekuatan ini sudah dekat dengan seni tombak dewa perang. Apalagi konsumsinya lebih sedikit, bisa menjadi skill sihir berdiri. Pada saat ini, Ouyang Du dan talenta lainnya melihat wajah Ling Xiao. Ling Xiao, ini kamu. Ouyang Du terkejut. Dalam sekejap mata, 6 pembangkit tenaga listrik yang sempurna di alam pil divine terbunuh. Ling Xiao ini terlalu tirani. Ling Xiao juga terkejut. Ini kamu. Sepertinya kakimu sembuh. Ini benar-benar sembuh. Bekas luka itu lupa untuk terluka. Kalau tidak, aku hanya akan memberimu bantuan. Bagaimana kalau membunuhmu secara langsung? Petik 2. Ling Xiao menunjukkan senyum ganas. Dia ingin mencari kesempatan untuk membunuh Ouyang Du, tetapi dia tidak menyangka Ouyang Du datang ke pintu sendirian. Apalagi suasana hatinya sedang sangat buruk sekarang. Dia berkultivasi dan tiba-tiba terganggu, dan tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik setelah perubahan. Dia tidak terkecuali. Hahaha, Ling Xiao, apakah kamu masih ingin membunuhku? Jangan lihat siapa yang ada di sekitarku. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya telah mencari Anda untuk sementara waktu. Saya tidak tahu di mana Anda bersembunyi. Sekarang, bunuh dia untukku. Petik 2. Meskipun Ouyang Du terkejut dengan kekuatan Ling Xiao, tapi ada setengah semu kaisar di sekelilingnya. Bagaimana dia bisa takut, apalagi saat aku merasakan aroma enchantress ungu di tubuh Ling Xiao. Dia bahkan lebih serakah. Bunuh kamu, minum darahmu, aku juga bisa mendapatkan energi dari enchantress ungu, itu benar-benar bantuan Tuhan. Ouyang Du sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir dia akan gagal. Dengan perlindungan setengah langkah dari Kaisar Semu, bagaimana itu bisa gagal? Tidak peduli seberapa kuat Ling Xiao, dia hanyalah seorang pria dengan basis kultivasi ketujuh dari alam pil divine. Lakukan, dia melambaikan tangannya, dan 6 orang yang tersisa terbunuh bersama menuju Ling Xiao. Dari 6 orang yang tersisa, 5 adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di alam pil divine. Itu lebih dari 7 lantai.
Ada juga Kaisar Semu setengah langkah. Meskipun Ling Xiao tidak takut pada mereka, dia membuang terlalu banyak waktu untuk membunuh mereka. Dia memandang Ouyang Du dan menyeringai. Pintu luar angkasa. Dalam kehampaan, sebuah pintu terbuka. Ling Xiao masuk. Saat berikutnya, saya berada di depan Ouyang Du. Sebelum aku mati, kamu harus mati dulu. Sudut mulut Ling Xiao memunculkan seringai dan meninju. Dia sekarang berurusan dengan hal-hal sepele seperti Ouyang Du. Tinju kiamat sudah cukup, tidak perlu untuk Demon Flame Palm. Pada waktu bersamaan, tangan kiri Ling Xiao mengembunkan Demon Flame Palm. Pada saat yang sama melepaskan darah menara jiwa, darah naga leluhur, dan darah para dewa. Kekuatan garis keturunan 3, tentu saja tidak untuk Ouyang Du. Tujuan sebenarnya adalah Kaisar Semu setengah langkah itu. Karena dia tahu bahwa jika dia ingin membunuh Ouyang Po, Kaisar Zun pasti harus datang dan menyelamatkannya. Pukulan ini dicadangkan untuk Kaisar setengah langkah itu. Seperti yang diprediksi, serangan itu belum mengenai Ouyang Po. Selama setengah langkah itu, Kaisar Zun bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Seringai muncul di sudut mulut Ling Xiao. Berhenti, sosok Zun di setengah langkah berakhir dengan tiba-tiba. Bahkan jika itu hanya sesaat, 1/1000 detik. Itu cukup. The Demon Flame Palm yang telah disiapkan Ling Xiao meledak. Setengah langkah Zundi bereaksi pada saat itu. Tapi sudah terlambat. Ling Xiao langsung memukul bahu dengan telapak tangan. Setengah dari tubuhnya benar-benar hancur. Kekuatan Demon Flame Palm dapat dilihat. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Semu selama setengah langkah itu, tidak mungkin untuk menghentikannya dengan tergesa-gesa. Kamu ingin mati. Setengah langkah, bahkan jika setengah dari tubuh hancur, Kaisar masih membunuh. Merilis prototipe lapangan. Prototipe bidang orang ini, ternyata itu adalah ladang yang sangat beracun. Dalam bidang ini, racun akan terus merusak tubuh musuh dan terus melemahkan musuh. Ini adalah daerah yang mengerikan. Namun, Ling Xiao baru saja menggunakan Purple Enchantress untuk mendorong sifat anti-narkobanya secara ekstrim. Bidang semacam ini sama sekali tidak berarti. Hehe, kalian, jangan tinggalkan siapapun hari ini. Ling Xiao mencibir dan langsung berubah menjadi rubah iblis berekor. 9. Membuka mulutnya dan menyemburkan bom energi yang menakutkan. Meledak di antara beberapa pembangkit tenaga kesempurnaan Divine Pill Realm. Semua 5 orang terluka, belum bereaksi. Rubah iblis berekor 9 benar-benar melewati gerbang ruang angkasa dan telah mencapai mereka. Cakar yang tajam menamparkan ke bawah. Klik, 3 ahli yang lebih sempurna di alam Pill Divine langsung ditembak mati. Tidak ada reaksi sama sekali. Terlalu kuat. Ling Xiao merasa bahwa efektivitas tempurnya terlalu kuat. Kekuatan garis keturunan 3 telah benar-benar meledak, dan itu hanyalah sebuah eksistensi melawan langit. Melahap, sementara Ling Xiao menelan, mata rubah iblis berekor 9 bersinar aneh. Teknik pesona yang unik memainkan peran penting. 2 powerhouses penyempurnaan alam Pil ilahi lainnya kehilangan kesadaran diri mereka untuk sementara waktu, dan mengambil inisiatif untuk berjalan menuju rubah setan ekor 9. Dia ditampar sampai mati oleh rubah iblis berekor 9. Menelan lagi. Pada saat ini, dari 12 prajurit yang dibawa oleh Ouyang Du, hanya tersisa 1,5 langkah Kaisar yang tersisa. Dan Zundi setengah langkah itu masih terluka parah saat ini, dan setengah dari tubuhnya hancur. Bunuh dia segera. Ouyang Du ketakutan, dan berteriak pada Kaisar setengah langkah yang terluka parah. Dia sudah ketakutan setengah mati. Tidak pernah berpikir bahwa Ling Xiao akan begitu tirani. Pada setengah langkah itu, Kaisar Zun meraung dan membunuh Ling Xiao, memegang tombak panjang di tangan kanannya, menusuk kehampaan secara langsung dan menusuk ke arah tenggorokan Ling Xiao. Dia sudah meledak dengan kekuatan garis keturunan saat ini. Setengah dari tubuhnya yang hancur sebenarnya terkondensasi dan terbentuk karena kekuatan garis keturunan. Ini benar-benar beracun, tapi itu tidak mempengaruhi pertempuran. Hei, itu layak menjadi Kaisar Kuasi setengah langkah, itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Ling Xiao tersenyum dan mengubah wujudnya. Inkarnasi Ratu Taiko memanggil semut yang tak terhitung jumlahnya, dan menerkam Kaisar Semu itu setengah langkah. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan memuntahkan cairan asam yang mengerikan. Untuk menimbulkan korosi pada Kaisar Semu dalam setengah langkah. Cici, semut terus-menerus dibunuh. Tapi karena terlalu banyak, selama setengah langkah itu, Kaisar Zun tidak bisa dekat dengan Ling Xiao untuk waktu yang lama.
Ling Xiao mengubah wujudnya lagi saat ini. Taiko Wu Sheng yang menjelma, memegang pedang Qinglong, membunuh masa lalu. Semua bentuk garis keturunan para dewa tidak hanya bisa bertarung sendirian, tetapi juga bisa ditukar dengan bebas. Sangat mudah, cocok untuk medan dan metode pertempuran apapun. Ledakan, bum 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 bum. Taiko Supreme mengacungkan pedang besar dengan tangan kanannya. Tangan kiri bahkan bisa melepaskan Demon Flame Palm. Sangat tidak nyaman bagi Kaisar Zun untuk melawan setengah langkah itu. Dia sudah meledak dengan kekuatan garis keturunan, dan dia tidak bisa menekan Ling Xiao secara tak terduga. Bahkan lebih tidak mampu membunuh Ling Xiao, ini sangat menyedihkan. Saya merasa benar-benar tidak berguna. Ouyang Du bahkan lebih ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Ling Xiao begitu tiranis sehingga dia bisa diikat dengan Kaisar Semu setengah langkah. Sepertinya ini tidak akan membunuhmu, tapi kemudian, bagaimana kamu hidup? Tuan Wuhun, lepaskan. Petik 2. Ling Xiao melepaskan roh bela diri Tuan yang sudah lama tidak dia gunakan. Tidak hanya efektivitas tempur yang meroket. Ruang di sekitarnya benar-benar jatuh ke alam semesta Tuan. Kegelapan total. Di alam semesta Tuan, setiap serangan dari Ling Xiao akan disertai dengan kekuatan Tuan, yang akan ditingkatkan. Secara paksa, tidak baik. Selama setengah langkah itu, Kaisar Zun menyadari bahwa itu tidak baik, dan berbalik dan ingin melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Mata penjara yang mendominasi. Mata penjara yang telah menggabungkan kekuatan Tuan, teratai darah yang dilepaskan menjadi sangat besar. Kekuatannya juga langsung meningkat 10 kali lipat. Dalam sekejap, Zun di setengah langkah itu terperangkap di dalamnya. Sialan, biarkan aku pergi. Semu Kaisar meraung setengah langkah, mencoba keluar dari teratai darah. Dalam hal kekuatannya, tidak ada masalah untuk keluar dari masalah. Hanya saja Ling Xiao akan memberinya kesempatan itu. Teknik tombak Dewa Perang. Apa konsep menggunakan God of War Spear di Overlord Universe? Itu benar-benar merusak dunia. Tombak besar itu hampir bisa menghancurkan sebuah planet secara langsung. Tidak, selama setengah langkah itu, Kaisar Zun melihat Dewa Perang bergegas ke arahnya seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan seluruh orangnya hampir sepenuhnya takut untuk buang air kecil. Saat berikutnya, cahaya tombak benar-benar menyelimuti tubuhnya, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara. Tubuh meledak terbuka sepenuhnya. Pada saat sebelum dia meninggal, dia akhirnya menyadari pelaku kejahatan macam apa yang telah dia sakiti. Terlalu menakutkan, sebuah generasi dan setengah langkah Kaisar Kuasi. Dia mati seperti ini di bawah serangan Ling Xiao. Ling Xiao sangat tenang. Ketika kekuatan tercapai, adalah normal bagi Kaisar Zun setengah langkah untuk dibunuh. Terlebih lagi, dia bahkan melepaskan jiwa bela diri Tuan. Dia sedikit tidak puas. Jika dia bisa membunuh Kaisar Zun setengah langkah tanpa melepaskan jiwa bela diri Tuan, itu akan hampir sama. Melahap, Ling Xiao langsung menelan esensi energi Kaisar Semu setengah langkah ini. Saat berikutnya, basis kultivasi dipromosikan lagi, dan tingkat ketujuh dari alam Pil Divine selesai. Sudah waktunya untuk mengkonsolidasikan basis budidaya lagi. Tidak mungkin. Tidak pernah mungkin. Ouyang Du hampir sepenuhnya ketakutan. Dia pikir dia memiliki Kaisar setengah langkah di sisinya, membunuh Ling Xiao akan sangat mudah. Tapi sekarang, dia benar-benar melihat bahwa Kaisar Zun dibantai oleh Ling Xiao selama setengah langkah. Fakta ini membuatnya lupa untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Pada saat reaksi datang, sudah terlambat. Ling Xiao menyingkirkan roh bela diri tiran dan datang ke tubuh Ouyang Du. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Ouyang Du. Tidak mungkin bagi Ouyang Du untuk melarikan diri darinya. Apakah kamu tidak memiliki jimat ajaib? Kamu bisa menggunakannya. Ling Xiao mencibir. Terakhir kali dia berada di dunia kecil, Ouyang Du menggunakan jimat ajaib itu untuk melarikan diri. Jika tidak dia akan dibantai oleh Ling Xiao. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayah baptisku adalah penguasa lembah Xixiangmu. Kamu membunuhku, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Ayah baptis saya adalah Kaisar Kuasi 6 kali lipat. Anda benar-benar tidak ada bandingannya dengan dia. Petik 2. Ouyang Du berkata dengan ngeri. Jika Anda tidak bisa melawan atau melarikan diri, Anda hanya bisa keluar dari latar belakang untuk menakut-nakuti orang. Haha, Ling Xiao tersenyum, aku membunuhmu di sini. Aku khawatir tidak ada yang akan tahu. Bagaimana jika ayah baptismu baik? Ketika dia mengetahui bahwa saya melakukannya, saya mungkin lebih kuat darinya. Petik 2. Tidak,
Tolong, jangan bunuh aku. Ouyang Du masih sedikit arogan saat ini, dan seluruh orang sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan menangis. Sayangnya, Ling Xiao tidak peduli dengan reaksinya sama sekali. Langsung diledakkan dengan telapak tangan. Itu diambil di sampul Tianling Ouyang Du. Ouyang Du meninggal, secara tragis di tempat. Ini sia-sia, tetapi dia juga bangga menjadi seorang jenius. Membuat masalah di mana-mana. Jika Anda tidak mati, siapa yang akan mati? Petik 2. Ling Xiao mencibir dan membakar semua mayat menjadi abu. Tidak ada orang yang mengganggu kultivasi saya. Saya bisa berlatih dengan aman sekarang. Ling Xiao melihat sekeliling, tidak ada yang memperhatikan situasi di sini, jadi dia kembali berlatih lagi. Tidak sampai hari terakhir dia meninggalkan hutan miasma beracun. Ketika mereka datang ke kediaman, Sue Sue dan yang lainnya sudah menunggu di sini. Melihat bahwa kekuatan beberapa teman telah meningkat pesat, dia mengangguk puas. Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka semua harus bisa pergi ke Ling Tianzong dengan sukses. Lembah abadi Fulong saat ini lebih hidup daripada di masa lalu. Penilaian babak ketiga adalah babak final. Itu juga putaran yang paling hidup, jadi ada lebih banyak orang yang menonton dari segala arah. Tentu saja, ada orang lain di sini untuk membalas dendam. Dalam dua penilaian pertama, terutama selama penilaian pertama, banyak orang memiliki perseteruan yang mendalam. Aku punya seseorang untuk membantu. Ini hari terakhir, santai saja, ayo makan enak. Ling Xiao tersenyum. Oke, guru memperlakukanmu. Taiyuan Bingchen bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Oke, aku akan mentraktirmu, semuanya pergi. Ling Xiao membunuh Ouyang Du dan mendapatkan banyak hal baik, jadi dia secara alami bahagia di hatinya. Jadi bersama-sama kami pergi ke Desa Fulong, yang paling terkenal di Lembah Abadi Fulong. Ini bukan peniru, ini adalah sebuah restoran. Bisnis restoran sangat bagus, dan beberapa orang menunggu beberapa saat sebelum mereka kosong. Mereka duduk bersama. Saya meminta beberapa makanan rohani yang baik. Bagaimanapun, Ling Xiao kaya sekarang. Ada banyak batu suci, belum lagi kristal roh terbaik. Tak lama kemudian, piring datang. Beberapa orang berbicara tentang makan, minum, dan berbicara tentang penilaian besok, semua dengan sedikit kegembiraan. Mao dan Gou sedang berpikir untuk lulus ujian. Kurasa itu hanya mimpi. Tiba-tiba, sebuah suara sumbang terdengar. Ling Xiao mengerutkan kening. Melihat ke arah tangga, beberapa orang muncul dari sana. Orang yang berbicara adalah seorang kenalan lama. Yan Rong lah yang hampir dibantai oleh Ling Xiao di dunia kecil. Tubuh Yan Rong sekarang terbuat dari lava dan tidak stabil. Jadi kebencian orang ini terhadap Ling Xiao sebenarnya lebih buruk daripada Ouyang Du. Orang-orang dengan Yan Rong bukan dari Beixiangu. Tapi itu juga harus menjadi Master Semu Utara. Itu sepertinya jenius, Pulau Tianming, Tianyun peringkat nomor 1 di pulau besar ke-36, kan? Ya adalah Tianyun, aku telah melihatnya, kekuatannya seharusnya lebih kuat dari Yan Rong. Ling Xiao mengerutkan kening. Pulau Tianming adalah kekuatan kedua setelah benua Fulong. Bahkan di antara 20 jenius di benua Fulong, kebanyakan dari mereka lebih rendah dari Tianyun ini. Bagaimanapun, itu adalah pulau terbesar, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Sepertinya kamu belum cukup diajari. Ling Xiao melirik Yan Rong dan berkata dengan ringan. Dia adalah Ling Xiao yang sombong yang kamu katakan. Tianyun mencibir. Tepat, Yan meleleh dan mengangguk, aku tidak salah. Beberapa wanita di sekitarnya lebih baik dari yang lain, kamu akan menyukainya. Tianyun tersenyum, menunjukkan sedikit keserakahan. Tatapannya berkeliaran di sekitar Sue Sue, Haitang Suling, dan Taiyuan Bingchen, dan akhirnya jatuh pada Haitang Suling. Aku masih suka wanita dingin seperti itu, karena rasanya sangat memuaskan saat dijinakkan. Tianyun tersenyum. Saudara Tianyun, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Tuan Muda Xiao juga tertarik pada wanita itu. Yan Rong mengerutkan kening. Karena saya jenius Ling Tianzong, Tuan Muda Xiao, tentu saja saya harus menyerah. Saya hanya memilih wanita mana saja. Petik 2. Tianyun buru-buru berkata. Tianyun tersenyum dan berkata, kalian bertiga akan ikut denganku. Di kamar pribadi di lantai 3, Tuan Muda Xiao sedang menunggumu untuk melayani. Ini adalah kesempatan besar bagi Anda, tidak tahu apa yang baik atau buruk. Bagi Anda, ini adalah kesempatan terbaik untuk mendekati Ling Tianzong.
Petik 2. Bagus. Yan Rong juga berkata, di mata Haitang Suiling, niat membunuh yang mengerikan sudah disorot. Wajah Sue Sue dan Tai Yuan Bingchen tidak bagus. Biarkan mereka pergi untuk menemani anggur. Siapa mereka? Ling Xiao hanya ingin berbicara. Haitang Suiling sudah dimulai. Detik berikutnya, Tian Yun dan Yan Rong memiliki lubang ekstra di mulut mereka. Jika bukan karena mereka untuk menghindari dengan cepat, aku takut lidah akan dipotong langsung. Gulungan. Haitang Suiling berkata dengan dingin. Ling Xiao tersenyum dan berkata, kamu benar-benar harus membuat orang yang salah. Nyonya Bao, berani melakukannya. Tian Yun marah. Yan Rong juga marah. Mereka tidak menyangka pihak lain akan bergerak, jadi mereka dipukul. Ini adalah ide mereka. Faktanya, roh air Haitang jauh lebih kuat dari mereka. Keberadaan setengah-setengah tingkat kaisar, dan masih jenius. Mereka semua adalah cucu di depan Haitang Suiling. Katakan padamu untuk keluar, omong kosong apa? Ling Xiao mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin mati? Nak, jika kamu berani usil, aku akan segera membunuhmu. Tian Yun memarahi dengan marah. Dia secara alami tidak tahu seberapa kuat Ling Xiao. Dan Yan Rong tahu, jadi Yan Rong tidak akan mudah menyinggung Ling Xiao. Tapi dia juga tidak menghentikan Tian Yun. Jika Tian Yun terbunuh, maka Ling Xiao memiliki lebih banyak musuh, dan dia terlalu senang untuk datang tepat waktu. Aku mencari kematian, kamu bisa mencobanya. Ling Xiao tersenyum menghina. Dia baru saja membunuh Kaisar Semu selama setengah langkah, dan sekarang kultivasinya bahkan lebih rajin. Ada awan langit yang hanya sekedarnya, dan sejujurnya, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Membunuh. Tian Yun melakukannya secara langsung. Ling Xiao mencibir. Dua jari menunjuk dan mengenai lutut Tian Yun secara langsung. Tian Yun berlutut di tanah di tempat, belasan meter dari meja anggur Ling Xiao. Kamu berani menggores kakiku. Tian Yun menjadi gila. Besok akan menjadi penilaian putaran terakhir. Kakinya tidak berguna hari ini, dan dia mungkin akan tersingkir besok. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan Ling Xiao begitu kuat sehingga dia dengan mudah melepaskan kakinya. Dia tidak bisa menjadi lawan sama sekali. Ling Xiao, kamu sangat berani sehingga kamu berani menyerang Brother Tian Yun. Tahukah kamu bahwa kami mewakili Tuan Muda Xiao? Yan Rong tidak tahu kapan dia mundur ke tempat yang jauh, dan berteriak keras. Kata-katanya sangat bertolak belakang dengan tindakannya. Sialan Tuan Muda Xiao, biarkan dia datang dan berlutut hari ini, berani mempermalukan teman-temanku dan mencari kematian. Ling Xiao berkata dengan dingin. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya, apalagi dalam hal semacam ini, beberapa orang berani mempermalukan muridnya, dan penyelamatnya. Apakah dia jenius Ling Tianzong atau tidak, itu tidak berhasil. Betapa beraninya. Tiba-tiba, sesosok terbang dari kamar pribadi di lantai 3. Mengenakan kemeja biru dan selendang rambut panjang, dia juga bebas dan santai, dan dia tampan dan kuat. Itu adalah salah satu dari 4 jenius Ling Tianzong yang mengikuti utusan ilahi. Nama lengkapnya adalah Sean. Sebelum Xiao En datang ke meja Ling Xiao, wajahnya penuh dengan kedinginan. Lebih, mengungkapkan arogansi atasan. Dia memandang Haitang Suiling, dan berkata sambil tersenyum, gadis itu pintar dan memiliki keanggunan yang tiada taranya. Lahir di Pulau Zulong kecil itu, benar-benar sia-sia. Putra ini penuh dengan kesetiaan, dan berharap gadis itu dan yang berikutnya akan pergi ke Ling Tianzong untuk berlatih. Pada saat itu, siapapun dapat menjadi murid inti Ling Tianzong. Tidak diperlukan penilaian. Anakku, memiliki kemampuan ini. Petik 2. Kata-kata ini membuat banyak orang hadir iri, terutama para wanita, yang berharap mereka tidak dapat dilihat sendiri, dan mata mereka penuh dengan hati. Sean percaya bahwa tidak ada seorang pun di sini yang akan menolak undangannya. Itu adalah Ling Tianzong dari Zhenwu Sensu. Siapa yang akan menolak, dan tetap menjadi murid inti? Gulungan. Jawabannya hanyalah suara dingin Haitang Suiling dan niat membunuh yang menakutkan. Wajah Sean sangat jelek. Dia sebenarnya ditolak, dan masih menggunakan kata, roll. Ini sama sekali tidak memberinya wajah sama sekali. Gadis, jangan terlalu sibuk untuk menolak, pikirkanlah, ini jelas merupakan kesempatan anugerah bagimu. Sean melanjutkan, aku membiarkanmu pergi, tidakkah kamu dengar? Niat membunuh roh air Haitang menjadi lebih kuat. Jika pihak lain bukan murid Ling Tianzong, dia pasti sudah melakukannya sejak lama.
Alasan mengapa dia tidak melakukannya bukan karena dia tidak ingin mendiskualifikasi Ling Xiao dan yang lainnya. Bitch, aku benar-benar tidak tahu baik atau buruk, teriak Tian Yun. Dengan dukungan Sean, dia sepertinya merasa bisa mengutuk tanpa pandang bulu. Ya, picik, sangat bodoh. Yan Rong juga mencibir. Kamu mau mati. Niat membunuh Haitang Suiling diringkas hingga ekstrim, dan matanya yang dingin tertuju pada tubuh Tian Yun dan Yan Rong. Sepertinya Anda baru saja mengetahui bahwa Anda tidak cukup menderita. Hari ini, kamu harus mati. Petik 2. Niat membunuh yang mengerikan itu menyebabkan Tian Yun dan Yan Rong bergidik. Terlalu menakutkan. Wanita ini merasa lebih menakutkan daripada Ling Xiao. Tetapi melihat Xiao En di sini, Tian Yun mengambil keberanian lagi. Hah, bagaimana kalau aku mengatakan yang sebenarnya? Mungkinkah kamu masih berani melakukan sesuatu terhadap Tuan Muda Xiao? Mati, suara dingin Haitang Suiling terdengar. Cahaya pedang hitam menembak langsung ke Tian Yun. Tian Yun ketakutan. Cahaya pedang yang menakutkan itu langsung mengunci posisinya. Kakinya dicabut oleh Ling Xiao, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Hanya bisa melihat Jian Guang semakin dekat. Tolong, Tuan Muda Xiao, tolong. Dia hanya bisa berteriak, sombong, berani melakukannya di depanku. Sean bergerak, mencoba menghalangi aura pedang hitam. Namun, saat ini, Ling Xiao juga bergerak dan langsung menghentikan Xiao En. Pergi, Xiao En meledak dengan pukulan, hendak menjatuhkan Ling Xiao. Kaulah yang harus pergi dari sini. Ling Xiao tersenyum dingin. Pukulan yang sama diledakkan. Ledakan, tinju bertabrakan dengan suara keras, dan meja, kursi, dan bangku di sekitarnya hancur satu demi satu, dan banyak prajurit langsung memuntahkan darah dan terbang keluar. Detik berikutnya, Sean mundur 3 atau 4 langkah berturut-turut. Ling Xiao berdiri di sana tanpa bergerak. Pada saat yang sama, energi pedang hitam telah menembus tenggorokan Tian Yun. Tuan dari Pulau Tianming yang bermartabat baru saja mati seperti ini. Bahkan Sean tidak bisa menghentikannya. Alam Divine Pill menyelesaikan satu level. Begitu Ling Xiao bermain melawannya, dia tahu basis kultivasi Xiao En. Tidak heran dia begitu arogan, dia sudah menjadi master sempurna di alam pil divine. Ini bukan kesempurnaan alam pil dewa biasa. Ini adalah penyempurnaan dari ranah pil dewa tingkat jenius. Apa? Xiao Enze, bahkan lebih terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukul mundur oleh telapak tangan Ling Xiao. Tidak hanya itu, Haitang Suiling bahkan membunuh anjing larinya, Tian Yun. Dia marah, sangat marah. Kamu ingin mati. Xiao En meledakkan telapak tangannya lagi dan menepuk Ling Xiao. Langit bersinar dengan guntur, dan restoran itu hampir dihancurkan. Ini juga kehendak seni bela diri, dan keterampilannya tidak rendah, dan telah mencapai tingkat kemahiran. Anda tahu, baik Yan Rong dan Ouyang Du baru saja mencapai ranah Xiao Cheng. Ling Xiao mencibir, langsung melemparkan Demon Flame Palm. Jejak telapak tangan terbakar dengan api hijau meledak ke arah lawan. Hal yang sama adalah pengetahuan tertinggi dari seni bela diri akan. Demon Flame Palm Ling Xiao adalah dewa tingkat menengah. Apalagi telah dipromosikan ke tahap keempat Dacheng. Kekuatannya secara alami jauh lebih kuat dari lawan. Bang! Sekali lagi, Sean merasa jijik. Dan kali ini, dia mundur lebih jauh. Bahkan sudut mulutnya mengeluarkan mata merah. Kamu ingin mati. Son sangat marah, dan dia menyerang 2 kali berturut-turut, tetapi ditolak oleh lawan dan terluka, yang membuatnya marah. Hehe, apakah kamu ingin bermain keras? Oke, keluar dan bertarung. Ling Xiao mencibir, jangan hancurkan restoran. Setelah berbicara, dia menerobos udara. Jangan mau kabur. Sean mengejarnya, kemarahan yang hebat menyembur dari matanya. Dia harus membunuh Ling Xiao. Harus. Di luar, Ling Xiao sedang menunggu di sini. Banyak orang terkejut melihat Sean terbang keluar. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh lembah abadi Fulong. Jenius Ling Tianzong akan bekerja dengan orang lain. Itulah kejeniusan Ling Tianzong, ini membuat hati banyak orang tergerak. Setelah beberapa saat, selain para prajurit yang terbang keluar dari restoran, sejumlah besar prajurit berkumpul di sini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di restoran tadi. Jadi saya tidak memiliki kesan Ling Xiao. Bukankah itu Xiao En dari Ling Tianzong? Siapa pihak lain, berani melawannya, hampir mati. Ya, benar-benar berani, bukankah dia yang Sean? Dia tidak hanya dibedakan, tetapi dia juga luar biasa.
Dia berani melawannya, terlepas dari apakah dia menang atau kalah. Menang, tidak mungkin untuk menang, dan kultivasi Xiao En adalah yang sempurna di alam inti ilahi. Anak itu hanya memiliki banyak basis kultivasi, dan melawannya, tidak ada harapan untuk menang sama sekali, bahkan jika level yang sama dimainkan, itu benar-benar kekuatan tempur teratas. Orang ini mungkin bahkan tidak tahu siapa Sean. Petik 2. Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Seseorang bertanya, Tuanku, dia tampaknya berasal dari Pulau Zulong Lembah Dongxian. Pulau Zulong, bukankah itu pulau mini, tanah tandus dalam arti sebenarnya? Semua orang tercengang. Ini benar-benar masalah hidup dan mati. Pulau kecil itu berani memprovokasi kejeniusan Ling Tianzong. Kecuali kematian, sebenarnya tidak ada alasan lain untuk menggambarkannya. Wah, dalam 3 gerakan, kamu akan mati. Sean meraung, dan guntur dan kilat yang menakutkan membentuk guntur dan mantel kilat, bersinar menyilaukan. Bahkan rambutnya berdiri dan berubah menjadi warna guntur dan kilat, yang terlihat sangat keren. Membunuh. Son yang marah memiliki palu ekstra di tangannya, seperti palu Thor, dan membantingnya ke Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum tipis. Sean sangat kuat, namun, dia lebih kuat. Long Yuan pecah sepenuhnya. Di tangan Ling Xiao, ada tombak suci, yang berisi niat perang yang mengerikan, dan menusuknya. Tombak itu membentuk badai berbisa yang menyapu Sean. Ledakan, badai beracun bertabrakan dengan Thunder Hammer. Gemuruh, di langit, raungan mengerikan terdengar. Terkejut semua orang, hancurkan aku. Sean memiliki wajah yang mengerikan. Guntur dan kilat yang dahsyat terus membanjiri palu kuik. Ratusan guntur dan kilat meledak. Akhirnya menghancurkan badai beracun. Ling Xiao tidak menggunakan seni bela diri untuk belajar kali ini. Hanya saja teknik tombak pembunuh naga biasa dicocokkan dengan kehendak beracun. Karena itu, kalah dari lawan adalah hal yang wajar. Tapi saya harus mengakui bahwa Sean ini memang memiliki beberapa cara. Itu jauh lebih kuat dari Yan Rong dan Ouyang Du. Matilah untukku, sumpit. Son menghancurkan badai beracun dan terus mengaum ke depan. Untuk benar-benar menghancurkan Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum kecil. Guntur dan kilat lawan akan benar-benar menakutkan. Anda masih bisa bermain seperti ini. Ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, yang tak ada habisnya, yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan untuk menjadi jenius Ling Tianzong, seni bela diri ini pasti akan mencapai tingkat dewa tingkat menengah. Saya meremehkan orang ini. Petik 2. Ling Xiao tersenyum. Ini normal. Jika kejeniusan Ling Tianzong begitu pedas, itu akan membosankan. Teknik tombak pembunuh naga membakar api penyucian, dan ruang pengunci es. Ling Xiao mengeluarkan jurus terkuat dari tombak pembunuh naga. Ledakan, naga api, naga es berputar-putar dan terbang. Serangan Sean akhirnya hancur. Segera setelah itu, Ling Xiao mendapatkan kekuatan dan tidak memaafkan orang lain. Telapak tangan kirinya meledak. Itu adalah Demon Flame Palm. Kekuatan Demon Flame Palm-nya telah mencapai tingkat yang sangat besar. Lebih kuat dari seni bela diri lawan. Lebih kuat dari tombak pembunuh naga. Telapak tangan ini tampak biasa, tetapi kekuatannya luar biasa. Sebelum itu, Sean menderita kehilangan telapak tangan ini. Jadi kali ini saya tidak berani mengabaikan. Hampir mencoba yang terbaik untuk menghadapi. Tapi itu ditolak. Buk-buk. Kembali 7 atau 8 langkah berturut-turut. Kulitnya sangat jelek. Apakah mungkin untuk berurusan dengan sedikit Pulau Zulong, tetapi juga untuk meledakkan darah? Sean sama sekali tidak bisa menerimanya. Belum lagi dia, semua orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar tercengang. Jenius dari Zhenwu Shenzhou Ling Tianzong sebenarnya bukan tandingan pemborosan Pulau Zulong. Apa itu mungkin? Tapi percuma jika mereka tidak percaya. Dihadapkan dengan kenyataan, mereka hanya bisa menerima bahwa Ling Xiao terlalu mengerikan dan terlalu kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Sean tampak gila, dan niat membunuh yang paling menakutkan pecah. Siapa dia? Dia adalah jenius Ling Tianzong dari Zhenwu Shenzhou. Ini seperti dewa, dan apa itu Ling Xiao? Semut di tanah adalah sampah yang bisa dia injak-injak sesuka hati. Itu bisa sangat menakutkan dan sangat kuat. Dia tidak bisa menerimanya. Marah seperti anjing gila. Saya berharap saya bisa memotong Ling Xiao 1000 pedang. Hehe, kejeniusan Ling Tianzong hanyalah kekuatan itu. 3 cara untuk membunuhku. Bicara saja, saya pikir Anda mungkin bagian bawah Ling Tianzong.
Kalau tidak, Ling Tianzong akan terlalu mengecewakan. Petik 2. Ling Xiao berkata dengan sinis. Zhenwu Shenzhou, pusat pelatihan alam naga leluhur. Itu juga tempat terkuat. Para pejuang di sana dikagumi oleh 4 barian. Ini hanyalah tempat suci bagi para pembudidaya tanah suci yang ingin dikunjungi oleh Kaisar Kuasi yang tak terhitung jumlahnya. Ling Tianzong terletak di Zhenwu Shenzhou, dan kekuatannya tentu saja tidak lemah. Jika Sean ini benar-benar jenius Ling Tianzong, maka Ling Tianzong akan terlalu mengecewakan. Kecuali, pelayan ini bukan apa-apa di Ling Tianzong. Lain-lain, kamu berani mempermalukanku. Bagi Sean, ini hanyalah pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat. Dia berada di Ling Tianzong, itu benar-benar bukan apa-apa. Datang ke Fulong Shenzhou, hanya untuk menemukan keseimbangan. Idenya sama dengan ide asli Zhao Yufeng. Sayang sekali, omong kosong ini, seperti Zhao Yufeng, memprovokasi Ling Xiao. Itu dipukuli kembali ke bentuk aslinya sekaligus. Wajahnya jelek, bersumpah untuk membunuh Ling Xiao. Bahkan jika itu adalah fakta, dia tidak ingin ada yang mengatakannya. Beberapa orang berani mengatakan bahwa itu tidak berhasil. Dia melepaskan kekuatan darah dengan marah. Bahkan jika itu memalukan, dia akan membunuh Ling Xiao sehingga Ling Xiao tidak bisa lagi berbicara. Jiwa bela diri garis keturunannya adalah palu guntur. Itu besar. Tingkat garis keturunan juga merupakan tingkat semi-ilahi. Bagaimanapun, di antara para pejuang yang dilihat Ling Xiao, kecuali beberapa orang seperti dia, Long Wuji, dan Jin Yan, tidak ada tingkat garis keturunan yang ditemukan melebihi peringkat semi-ilahi. Aku ingin kamu mati. Raungan marah terdengar. Palu Thor yang besar itu jatuh dari udara tipis. Cukup. Pada saat ini, utusan ilahi muncul. Satu tangan dengan mudah menyeret palu Thor yang besar itu. Kamu keluar, aku harus membunuhnya, berani membenci Ling Tianzong, membenciku, aku ingin dia tahu betapa kuatnya itu. Sean meraung seperti orang gila. Terjebak, utusan itu langsung menamparnya, sayang sekali. Tamparan ini benar-benar membangunkan Sean. Dia memandang utusan di depannya dengan ngeri, gemetaran. Dia mengertakkan gigi, menatap Ling Xiao, dan menyingkirkan kekuatan garis keturunannya. Nak, tunggu aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah berbicara, berbalik dan pergi. Utusan itu tidak memandang Ling Xiao dari awal hingga akhir. Juga kiri, sebuah pertempuran besar, jelas telah mencapai waktu yang paling seru, tiba-tiba menghilang tiba-tiba. Ini membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala, yang sangat tidak nyaman. Ling Xiao ini dalam masalah. Itu telah menyinggung Xiao En, dan juga menyinggung Ling Tianzong. Aku khawatir itu akan sia-sia bahkan jika dia lulus penilaian. Ya, di dunia ini, tidak hanya tergantung pada bakat, tetapi juga tergantung pada koneksi. Bahkan jika itu tidak penting, jangan tersinggung. Ada banyak diskusi, dan mereka semua menyesali Ling Xiao. Bagaimanapun, kekuatan tempur yang ditunjukkan Ling Xiao benar-benar menakutkan. Paling tidak, itu bisa menekan Sean sebelum tidak ada ledakan kekuatan garis keturunan. Ayo pergi dan terus makan. Ling Xiao tidak peduli sama sekali. Dia selalu percaya bahwa selama Anda memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup, Anda bisa mendapatkannya cepat atau lambat. Bukankah dia baru saja datang ke sini? Tentu saja akan lebih baik untuk bisa pergi ke Ling Tianzong, tapi itu hanya lapisan gula pada kue. Bahkan jika Anda tidak bisa pergi, itu bukan masalah besar. Maaf, itu menyakitimu, pria itu membenciku, aku takut bahkan kalian membencinya. Ling Xiao tersenyum pahit di atas meja anggur. Bos, kamu terlalu berpandangan jauh ke depan, kita juga bisa menjadi talenta tanpa pergi ke Ling Tianzong. Itu kerugian mereka, tapi bukan kerugian kita. Petik 2, Jalan Wuji panjang. Bagus. Yang lain mengangguk. Tidak ada yang menyalahkan Ling Xiao. Karena itu Sean berutang dan berutang untuk membersihkan. Mei Mei sedang makan. Dini hari berikutnya, semua orang berkumpul di alun-alun. Para prajurit dari 4 istana abadi berkumpul bersama satu demi satu. Tianyun tidak muncul. Semua orang tahu bahwa itu dibunuh oleh roh air Haitang. Tapi anehnya Ouyang Du hilang. Mengapa Tuan Ouyang tidak datang? Orang-orang di Sisengu sangat cemas. Bagaimanapun, Ouyang Du adalah salah satu dari 5 jenius hebat di Sixiangu, dan dia pasti akan lulus penilaian ini. Sekarang tidak ada sosok yang terlihat. Apa-apaan ini? Pangeran Ouyang seharusnya baik-baik saja,
ketika dia pergi ke hutan miasma beracun untuk berlatih, tetapi dia membawa 12 penjaga, salah satunya masih setengah kaisar setengah langkah. Orang yang akrab dengan situasi itu berkata, "Aneh, kenapa tidak muncul saat tidak terjadi apa-apa? Apalagi, tidak ada pengawalnya yang melihat siapapun, bisakah sesuatu terjadi bersama?" Petik 2. Orang-orang di sekitar membicarakannya. Untungnya, waktunya belum tiba. Jadi orang-orang Sixiangu masih menunggu. Tetapi setengah jam penuh telah berlalu, dan waktu berkumpul sudah sangat dekat. Ouyang Du masih hilang. Semua orang menduga ada yang tidak beres. Dan itu masalah besar. Kalau tidak, Ouyang Du tidak mungkin datang. Tentu saja, Ling Xiao tidak akan mengakui bahwa dia membunuh Ouyang Du, karena bagaimanapun, ada seorang kaisar semu di lembah Sixian. Dia harus bergegas pada saat ini dan mencoba meningkatkan kekuatannya. 10 menit kemudian, utusan ilahi tiba. Orang-orang itu mengikuti. Beberapa pria tua, dan 4 pria muda. Di antara mereka adalah Sean itu. Xiao En memandang Ling Xiao dengan acuh tak acuh, "Aku masih ingin bergabung dengan Ling Tianzong. Ini mimpi. Tunggu, aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa menghentikannya." Petik 2. Semuanya, tempat penilaian putaran ketiga telah disiapkan. Sebuah portal besar muncul di kehampaan. Utusan ilahi berkata dengan ringan, "Masih ada lebih dari 700 orang. Setelah Anda memasuki portal ini, 2 orang secara acak akan diteleportasi ke dunia kecil yang sama. Di dunia kecil, ada berbagai tes, dan keduanya yang lulus tes akhirnya akan bertemu. Setelah pertarungan, pemenang dapat terus mengoper. Yang kalah tidak perlu berkecil hati, jika mereka berkinerja baik dan memiliki kelebihan, mereka tetap akan dipilih oleh kami. Ingat, semua orang di luar bisa melihatnya saat Anda bertarung. Jadi, bahkan jika Anda gagal, Anda harus melakukan yang terbaik untuk mengekspresikan diri." Memahami. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ling Xiao mengerutkan kening. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi tentang orang lain. Tapi kemudian saya memikirkannya. Lupakan saja, apa yang perlu dikhawatirkan. Setiap orang punya kesempatannya masing-masing. Bukankah utusan ilahi mengatakan bahwa, bahkan jika Anda gagal, selama Anda berkinerja baik, Anda masih dapat direkrut. Ingat, jangan mati. Ling Xiao mendesak semua orang. "Oke, mari kita mulai penilaiannya." Tunggu, tepat ketika utusan ilahi Ling Tianzong sedang bersiap untuk mengumumkan dimulainya penilaian. Tiba-tiba terdengar suara. Dalam kehampaan, arai teleportasi besar muncul. Sepertinya ada seseorang yang berkedip-kedip di dalam. Cara bermain ini sangat mirip dengan Ling Tianzong. Di alun-alun ini, ada 12 altar, mewakili 12 formasi teleportasi. Memimpin ke berbagai sekte Zhenwu Sensu. Hanya orang-orang Ling Tianzong yang datang sebelumnya. Saya tidak mengharapkan seseorang untuk datang lagi sekarang. Tidak ada yang memikirkannya. Orang-orang Ling Tianzong jelas juga tidak mengharapkannya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan peluang bagus bagi para jenius Fulong Sensu. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan persetujuan dari Ling Tianzong, mereka masih bisa mendapatkan persetujuan dari sekte lain. Masalah, utusan Ling Tianzong mengerutkan kening. Dengan lebih banyak pesaing, kejeniusan yang mereka sukai dapat direnggut oleh orang lain, yang jelas bukan hal yang baik. Saudara Xiao, mengapa repot-repot menjadi sangat cemas? Untuk hal yang menyenangkan, kita tidak dapat menambahkan sekte Raja Surgawi angka-angka itu secara bertahap menjadi nyata. Orang pertama adalah seorang pria parubaya, diikuti oleh beberapa orang lain, di antara mereka ada juga prajurit muda, yang, seperti Xiao En, seharusnya menjadi jenius di sektenya. Pria parubaya itu berdiri di sana, seperti tombak, bergegas ke langit. Ada juga tombak di seragam mereka. Sekte Raja Surgawi, sialan. Dewa Ling Tianzong membuat alisnya semakin mengerut. Jika itu adalah sekte yang lebih lemah dari Ling Tianzong mereka tidak takut. Tapi kekuatan sekte Raja Surgawi tidak lebih buruk dari Ling Tianzong mereka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Utusan Surgawi Ling Tianzong mengerutkan kening. "Seperti yang dikatakan, kalian semua bisa datang ke sini untuk merekrut talenta. Mengapa sekte Raja Surgawi kita tidak bisa?" Utusan surgawi dari sekte Raja Surgawi tersenyum. "Hanya bercanda, saya, Ling Tianzong, telah melakukan 2 penilaian dan menghilangkan banyak orang. Setelah bekerja keras sampai hari ini, apakah Anda akan memetik buah persik?"
Petik 2. Utusan surgawi Ling Tianzong sangat marah. Yang mengatakan, jika orang-orang itu mau bergabung dengan Ling Tianzongmu, aku tidak akan mengambilnya, kan, semua atas kemauan mereka sendiri. Selain itu, orang-orang ini mungkin tidak cocok untuk Anda Ling Tianzong. Mari kita ambil apa yang kita butuhkan. Petik 2. Utusan Dewa Kaisar berkata sambil tersenyum. Utusan Raja Surgawi tersenyum dan berkata, semua orang, ada orang yang suka menggunakan senjata. Sekte Raja Surgawi saya menyambutnya. Kontras ketidaknyamanan Ling Tianzong. Para jenius benua Fulong sangat senang. Satu pilihan tentu saja tidak ada dua pilihan yang baik. Dan Anda dapat memilih tempat favorit dan paling cocok. Hehe, Xiongtai dari Sekte Raja Surgawi benar. Fulong Shenzhou bukanlah tempat keluarga Ling Tianzong Anda. Orang lain juga dapat berbagi sepotong kue. Petik 2. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara lain. Ada arai teleportasi besar lain yang dibuka. Seseorang ada di sini lagi, apakah itu Sekte Zhenwu Shenzhou lagi? Ya Tuhan, kali ini beruntung. Sudah ribuan tahun, dan Sekte Zhenwu Shenzhou tidak pernah begitu rajin. Apa yang terjadi? Petik 2. Ada apa dengan itu? Toh itu bukan hal yang buruk. Ini jelas merupakan hal yang hebat bagi kami. Petik 2. Ya, itu memang hal yang baik. Semua orang bersemangat, hanya ekspresi Ling Tianzong yang tidak terlalu bagus. Ini Tian Wenzong. Seseorang mengenali prajurit dari sekte itu. Seseorang datang lagi. Sebelum semua orang terkejut, arai teleportasi lain dibuka. Orang-orang di Fulong Shenzhou hanya membuka mata mereka sambil tersenyum. Wajah Ling Tianzong menjadi semakin jelek. Gelombang ketiga telah tiba. Sekarang Sekte Raja Surgawi dan Sekte Pola Surgawi semuanya telah tiba. Saya tidak tahu siapa sekte ketiga ini. Sekte Setan Langit. Akhirnya, gelombang ketiga orang juga muncul, satu persatu, jahat, sangat sombong. Sekilas, dia tahu dia adalah seorang tukang reparasi sihir. Hahaha, sepertinya kita belum terlambat, dan penilaiannya belum selesai. Butuh banyak waktu untuk mendapatkan susunan teleportasi ini, dan akhirnya berhasil. Petik 2. Utusan dewa dari Sekte Setan Langit tertawa dan terlihat sangat bahagia. Bukankah Sekte Tianyang juga mengatakan untuk datang, mengapa kamu tidak melihat orang? Utusan Dewa Tian Wenzong bertanya, yang akan datang, panas yang sangat panas meledak. Gelombang keempat telah tiba, itu adalah prajurit Tianyang Song, Tian Wangzong, Tian Wenzong, Tian Mozong, Tianyang Song. Kedatangan sekte-sekte ini membuat Ling Tianzong sedikit tidak enak dipandang. Di antara mereka Ling Tianzong dan 4 sekte besar ini, ada beberapa keluhan. Tidakkah menurutmu salah mengambil keuntungan darimu sekarang? Utusan surgawi Ling Tianzong, ada apa? Jika kamu merasa salah, kembali saja dan biarkan kami berempat memilih magang. Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak ingin pergi. Masalah besar, untuk pekerjaan yang Anda lakukan sebelumnya, 4 keluarga kami hanya akan memberi Anda kompensasi. Rory bertele-tele, seperti perempuan. Petik 2. Utusan dewa dari Sekte Setan Langit berkata dengan dingin. Ya, jika kamu merasa salah, kamu tidak perlu berpartisipasi. Utusan surgawi dari Sekte Tianyang juga mencibir berulang kali. Meskipun utusan ilahi Ling Tianzong kuat, 4 lainnya tidak lemah. Ketika datang ke pertempuran, mereka benar-benar menderita. Pada akhirnya, dia hanya bisa memotong gigi depannya dan menelan di perutnya. Dia harus makan kehilangan yang membosankan ini. Ada lebih dari 700 pria muda yang kuat, dan masing-masing dari mereka menunjukkan kegembiraan. Sebelum lebih dari 700 orang pergi berjuang untuk sebuah keluarga. Sekarang ada 5, dan saya yakin peluang terpilih akan lebih besar. Selama Anda tidak mati, selama Anda melakukan sedikit lebih baik, Anda harus memiliki kesempatan. Oke, mari kita mulai. Utusan Ling Tianzong melambaikan tangannya. Pergi, peluang terpilih kali ini sangat meningkat. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan bagus seperti itu. Itu benar, kamu harus bekerja keras. Semua orang berjalan menuju portal satu demi satu. Meskipun saya tidak tahu siapa lawan yang akan saya temui dan seberapa kuatnya, saya tidak bisa tampil terlalu buruk. Saya percaya bahwa selama kinerja tidak terlalu buruk, dia pasti akan dipilih. Satu persatu jenius terbang menuju portal. Dengan keyakinan dan kerinduan, bergairah. Ayo pergi juga. Ling Xiao menyapa semua orang di Overlord Empire dan berjalan menuju portal. Ya,
Semua orang mengangguk dan menuju ke portal. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan ini. Mereka bisa, tapi kamu tidak bisa pergi. Tiba-tiba, sebuah sosok menghalangi jalan Ling Xiao. Ternyata Sean. Wajah Xiao En tidak tampan, jika saja Ling Tianzong ada dalam ujian ini, dia pasti punya cara untuk mencegah Ling Xiao lulus ujian. Dengan cara ini, ada juga peluang untuk membunuh Ling Xiao. Tapi sekarang dalam kesulitan. Selain Ling Tianzong, ada 5 sekte besar. Selama Ling Xiao dipilih oleh sekte manapun, itu sama sekali tidak berguna. Ingin balas dendam, masih belum tahu berapa banyak kesulitan yang akan dihadapi. Karena itu, dia harus menghentikan Ling Xiao dan mencegah Ling Xiao berpartisipasi dalam penilaian ini. Semua orang memandang Sean dan tidak bisa menahan senyum. Fakta bahwa Xiao En dan Ling Xiao memiliki permusuhan hampir diketahui. Kecuali para pendatang baru itu. Saya mendengar bahwa Ling Xiao bertengkar dengan Xiao En kemarin. Meskipun itu terputus kemudian, itu tidak membedakan antara tinggi dan rendah sebelumnya. Tidak peduli apa yang tinggi atau rendah, jelas bahwa Sean telah tertinggal. Sebenarnya ada hal seperti itu, siapa yang bisa ditekan oleh Ling Xiao, bahkan Xiao En. Saya juga tidak berpikir itu mungkin. Mungkin karena Xiao En tidak menggunakan semua kekuatannya hari itu. Bagaimanapun, dia adalah jenius Ling Tianzong, jadi bagaimana dia bisa menggunakan semua kekuatannya untuk berurusan dengan seseorang dari Pulau Zulong. Tapi sekali lagi, meski begitu, efektivitas tempur Ling Xiao tidak buruk, dan diperkirakan tidak ada masalah untuk mencapai level 20 jenius. Petik 2. Setelah mendengar ini, para pendatang baru memandang Ling Xiao dengan rasa ingin tahu. Saya tidak berharap Fulong Shenzhou memiliki kejeniusan seperti itu, yang benar-benar sangat tidak terduga. Apa yang ingin kamu lakukan? Ling Xiao memandang Xiao En dengan jijik dan berkata, anjing yang baik tidak akan menghalangi, kamu tidak mengerti kebenaran ini. Wajah Xiao En sangat suram, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian. Ahem, hal macam apa kamu, jika kamu mengatakan aku tidak memenuhi syarat, aku tidak memenuhi syarat, Ling Xiao berkata dengan sinis. Xiao En mencibir, lalu melihat kembali ke utusan surgawi Ling Tianzong dan berkata, putra ini benar-benar berani mengejekku Ling Tianzong, mengandalkan sedikit bakat memiliki sedikit kekuatan, saya tidak menaruh Ling Tianzong di matanya sama sekali. Orang seperti itu, betapa layak untuk bergabung dengan Ling Tianzong saya. Saya juga berharap utusan akan mengetahui detailnya dan mendiskualifikasi dia untuk berpartisipasi dalam penilaian. Petik 2. Apakah ada hal seperti itu? Dewa Ling Tianzong mengerutkan kening. Dia tidak suka orang yang tidak patuh. Dia percaya bahwa untuk bergabung dengan prajurit Ling Tianzong, setidaknya dia harus kagum pada Ling Tianzong. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, jika Ling Tianzong adalah semua jenis sampah dan sisa ini, maka Ling Tianzong benar-benar tidak hebat, utusan dewa-dewa tidak akan hanya mendengarkan kata-katanya. Meskipun saya sedikit sombong, Ling Xiao, selama saya bergabung dengan sekte, selama sekte itu hidup sesuai dengan saya akan setia kepada sekte tersebut. Jika Yang Mulia merasa bahwa kerendahan hati adalah penghormatan terhadap Ling Tianzong, maka perlakukan itu sebagai kebenaran. Petik 2. Utusan ilahi, Anda dapat melihat bahwa dia mengakuinya sendiri, dan ada juga orang yang hadir pada saat itu. Yan Rong, kan? Petik 2. Xiao En memandang Yan Rong dan bertanya, ya, saya mendengar dengan telinga saya sendiri bahwa orang ini mengomentari Ling Tianzong dengan lancang, tanpa rasa hormat dalam kata-katanya. Jika orang seperti itu bergabung dengan Ling Tianzong, itu pasti akan menjadi bencana. Petik 2. Yan Rong berkata dengan keras. Orang ini jelas ditanam dan dijebak, dan jatuh ke dalam masalah. Kami juga bisa bersaksi, para pejuang lembah Sisen dan lembah Beisen semuanya mulai jatuh ke dalam masalah. Petik 2. Utusan itu mengerutkan kening. Bahkan jika Xiao En tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi Ling Xiao ini sangat mampu menyebabkan masalah, dia jelas bukan orang yang disukai Ling Tianzong. Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Utusan surgawi Ling Tianzong berkata dengan ringan. Ketika Sean mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan, dalam hal ini, rencananya tercapai. Ling Xiao juga tersenyum. Hahaha, tertawa liar, akan fitnah murni untuk mengatakan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi sekarang, saya benar-benar ingin mengatakan satu hal, Ling Tianzong, tapi seorang utusan ilahi,
penilaian yang begitu penting dari murid magang, benar-benar mendengarkan kata-kata nakal itu. Bahkan penyelidikan menolak untuk menyelidiki. Saya akan didiskualifikasi dari penilaian. Itu konyol. Jangan khawatir, bahkan jika Anda membiarkan saya pergi ke Ling Tianzong, saya tidak akan tertarik lagi. Saya tidak jarang memiliki sekte ayam pedas. Petik 2. Ling Xiao dengan sinis berkata, adapun kamu, Xiao En, jika kamu pikir aku tidak bisa bergabung dengan Ling Tianzong, kamu bisa membunuhku. Maka saya di sini hari ini, biarkan Anda melihat. Anda sangat kecil, tidak hanya kekuatannya yang berantakan, tetapi juga karakternya sangat rendah. Petik 2. Wah, kamu lancang, kamu berani mengatakan bahwa aku bajingan. Sean meraung marah. Kenapa, kamu tidak berombak? Ling Tianzong bisa menerima ayam pedas seperti milikmu, tapi dia sendiri tidak terlalu enak. Ling Xiao berkata dengan jijik. Diam, semakin banyak kamu bicara, semakin banyak kamu pergi. Utusan surgawi Ling Tianzong semuanya marah. Para tetua yang terakhir juga memarahi dengan keras. Berani, kematian pengadilan, utusan ilahi, izinkan saya untuk membunuh anak ini dan menghapus penghinaan kami untuk Ling Tianzong. Sean berkata dengan keras, terakhir kali, jika Tuhan tidak membuatmu menghentikannya, aku akan membunuhnya. Hahaha, kamu, membunuhku? Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti betapa sampahnya kamu. Ling Xiao tertawa keras, jika kamu ingin bertarung, tidak apa-apa, maka di depan semua orang, aku akan menghabisimu dalam 10 gerakan. Dia sengaja memprovokasi Sean karena suatu alasan. Pintu Ling Tianzong telah diblokir. Tapi ada 4 sekte lain. Sekarang, dia hanyalah semut kecil di mata orang-orang itu. Jadi mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jika dia menunjukkan bakat dan kekuatan yang cukup, mereka pasti akan berbicara untuknya. Di dunia ini, yang lainnya palsu, dan hanya kekuatan yang benar. Anak ini gila, dia bahkan berani memprovokasi Sean. Apalagi yang dia katakan untuk mengalahkan Sean dalam 10 pukulan. Sepertinya kalengnya pecah. Petik 2. Ya, bukan. Itu kejeniusan Ling Tianzong. Terakhir kali jelas lolos. Inilah yang kebanyakan orang pikirkan. Mereka semua mengira Ling Xiao gila. Ling Tianzong, itu adalah sekte Zhenwu Shenzhou. Di mata para pejuang Fulong Shenzhou, itu adalah keberadaan seperti dewa. Tinggi di atas, tak tertandingi. Ling Qiao hanyalah hal sepele, memprovokasi Sean saja sudah cukup berani. Dia bahkan berani mengancam untuk mengalahkan Sean dalam 10 pukulan. Ini hanya membual, kecuali beberapa orang di sekitar Ling Xiao. Tidak ada yang akan percaya. Pada saat ini, beberapa prajurit yang belum memasuki portal berhenti dan melihat ke sisi ini dengan rasa ingin tahu. Ingin melihat apa yang terjadi. Ling Xiao ini, benar-benar tidak hidup atau mati. Si Haotian mencibir dengan jijik, dia benar-benar tak tertandingi di Pulau Zulong, dan bahkan aku mungkin bukan lawannya. Tetapi bahkan berani memprovokasi kejeniusan Ling Tianzong, itu benar-benar bosan. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Kecuali Pulau Zulong, bahkan kentut pun tidak berani melepaskannya. Jin Yan memandang si Haotian dengan acuh tak acuh. Anda, si Haotian menatap Jin Yan dengan ekspresi jelek. Dia harus mengakui bahwa setelah melihat para jenius dari benua Fulong dan Zhenwu Shenzhou, dia memang sedikit tidak percaya diri. Tapi dia masih bersikeras, Ling Xiao sudah mati. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Nama saya adalah untuk menyembunyikan kapasitas seseorang dan menunggu waktu, dia bodoh untuk mati. Petik 2. Semua orang menatap Sean, menunggu jawaban Sean. Prajurit Pulau Zulong menantang prajurit Ling Tianzong. Jika tidak melawan, itu akan memalukan. Tapi seharusnya tidak. Melihat apa yang dimaksud Son, dia jelas ingin membunuh Ling Xiao di depan umum. Ini adalah kesempatan. Hehe, ini adalah kematianmu sendiri. Sean mencibir. Yah, aku setuju denganmu, tidak masalah jika kamu membunuhnya. Siapapun yang memusuhi Ling Tianzong tidak perlu menyimpannya. Petik 2. Utusan surgawi Ling Tianzong juga berkata, terima kasih banyak. Sean sangat bersemangat. Dia selalu percaya bahwa alasan mengapa pertempuran terakhir gagal membunuh Ling Xiao adalah karena utusan ilahi muncul dan mengganggu pertempuran. Jika tidak, dengan kekuatannya, setelah kekuatan garis keturunan meledak, dia pasti akan mampu mengajar Ling Xiao dengan keras. Terlebih lagi, Ling Xiao berkata dia akan mengalahkannya dalam 10 pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi?
Bahkan jika dia benar-benar harus kalah, dia pasti akan memiliki 1000 gerakan. Ledakan. Kali ini, Sean langsung meledak dengan kekuatan darahnya. Karena dia tidak membutuhkan darah, dia pasti tidak akan menjadi lawan Ling Xiao, jadi dia tidak perlu membuang waktu sama sekali. Palu guntur besar tergantung tinggi di atas kepalanya. Kemudian dia menjadi gila. Ling Xiao menunjukkan seringai. Lebih dari cukup menggunakan garis keturunan untuk menangani jeroan semacam ini. Menara jiwa senjata. Garis keturunan menara jiwa pelepas Ling Qiao. Panci ajaib. Di kepala. Memegang tombak naga Wandao. Agung dan agung. Kekuatan tempur meningkat dengan hebat. Garis darah menara jiwa sebenarnya adalah garis keturunan tingkat keempat dari demigod. Di bawah penutup jubah, peringkat semi-ilahi 1 tingkat terungkap. Anak ini sebenarnya menggunakan tombak, hehe, itu tergantung pada kekuatannya. Jika dia bisa, maka Sekte Raja Surgawi saya akan menerimanya. Utusan dewa dari Sekte Raja Surgawi tersenyum. Sekte Raja Surgawi mereka hanya mengajarkan keterampilan tombak. Orang yang menggunakan senjata adalah ahlinya. Membunuh. Panci ajaib di atas kepala Ling Xiao tiba-tiba menyemprotkan kabut hitam yang menakutkan. Ledakan. Lightning Hammer milik Sean dipukul mundur. Saya juga mundur lebih dari 10 meter. Sungguh energi iblis yang kuat, semangat bela diri orang ini tampaknya terkait dengan Sekte Iblis Surgawi saya. Mari kita lihat seberapa kuatnya. Petik 2. Sekte Setan Langit juga telah mengembangkan minat yang besar pada Ling Xiao. Trik pertama. Ling Xiao tersenyum. Sialan, aku tidak percaya. Son memegang palu guntur besar dan memukulkannya dengan marah ke Ling Xiao. Antara langit dan bumi, guntur meledak, bergaris dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, dan membunuh ke arah Ling Qiao. Kamu tidak percaya ada kentut, aku akan membiarkan kamu mengerti bahwa kamu bahkan bukan kentut di mataku. Telapak api setan. Petik 2. Ling Xiao memegang pistol di tangan kanannya. Tangan kiri tiba-tiba meledakkan Demon Flame Palm. Api hijau yang ganas langsung menyapu palu guntur yang besar. Guntur dan kilat dari Thunder Hammer benar-benar terkorosi oleh racun dan api. Sean mundur ketakutan. Di depan Ling Xiao, hampir tidak ada perlawanan. Api ajaib, orang ini, aku menginginkannya dari Sekte Matahari Surgawi. Tianyangzong juga menyukai Ling Xiao. Api wajah yang dilepaskan oleh Demon Flame Palm Ling Xiao sebanding dengan api terkuat. Ini terlalu langka untuk Sekte Tianyang. Ledakan. Sekali lagi, Sean tersingkir dan mundur sejauh 100 meter. Tembakan darah bahkan bocor dari sudut mulutnya. Wajahnya sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah pertempuran, itu akan menjadi pemandangan seperti itu.